Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Yurihan Channel guys. Apa kabarnya guys? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya guys. Dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Yang lagi sakit, semoga segera diangkat segala penyakitnya ya guys. Marhaban ya Ramadan. Semoga Ramadan tahun ini membawa sukacita, kesehatan, dan kemakmuran bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga kita menjadi orang yang selalu bersyukur atas apa yang telah Allah beri pada kita guys. Tetap bersyukur dengan apa yang kita miliki, dan apa yang kita jalani sekarang ini guys. Karena itu semua titipan dari Allah, dan itu semua ujian dari Allah pada setiap hambanya guys. Jom, kita lanjutin lagi kisah surga yang terbagi ini, sama-sama guys. Setelah dari tempat praktek dokter Melati, Ane dan Hafiz langsung menuju ke tempat praktek dokter, yang direkomendasikan Melati pada mereka. Mereka pun sampai di lokasi. Tempatnya begitu tenang dan sejuk. Halamannya juga terlihat asri, dengan banyak bunga-bunga di sepanjang pinggir pagar. Keduanya melangkahkan kakinya dengan perasaan yang masih mengharu biru. Mereka pun disambut hangat oleh perawat, yang bertugas menjadi penerima tamu hari ini. Selamat datang di praktek Dokter Kamelia. Mari ibu, kita isi daftar hadir dulu ya, sambut sang perawat, dengan ramah dan santun. Oh iya, baik mbak, terima kasih, sahut Ane. Kemudian Ane mengikuti petunjuk dari perawat tersebut. Sedangkan Hafiz, menunggu di bangku antrian. Setelah Ane selesai, dia ikut menyusul Hafiz duduk di bangku antrian. Semoga Umi dan anak Abi sehat-sehat, sampai kita ketemu ya nak, harap Hafiz sambil mengelus perut Ane, penuh rasa sayang. Ane tersenyum bahagia, merasa lengkap sudah kebahagiaannya saat ini. Kemudian perawat memanggil Ane. Ibu Febriane Fadila, panggil perawat itu. Iya, saya mbak, sahut Ane, sambil beranjak dari tempat duduknya bersama Hafiz. Keduanya langsung masuk ke ruangan Dokter Kamelia. Selamat siang Bu, mari, silakan duduk, sambut Dokter Kamelia dengan ramah. Selamat siang dokter, terima kasih, sahut Ane dan Hafiz. Apakah ibu yang bernama Ane? Tanya sang dokter. Iya, saya dokter. Melati udah nelpon saya tadi, jadi sekarang kita periksa dulu ya Bu, untuk mengetahui usia kehamilan ibu. Mari ikut saya, ajak Dokter Kamelia. Ane berbaring pada tempat tidur yang telah disediakan. Kemudian dokter itu terlihat menggerak-gerakkan sebuah alat, yang dapat mendeteksi janin dalam kandungan. Hafiz pun ikut menyaksikan janinnya dalam perut Ane, melalui monitor yang ada di dalam ruangan tersebut. Setelah beberapa menit kemudian, Ane kembali duduk di sebelah Hafiz. Senyum Hafiz terus mengembang, seraya memandang sang istri. Rasa sayangnya semakin bertambah kepada Ane. Matanya berbinar, saat dia dapat melihat benihnya, dalam perut Ane. Ibu, usia kandungan ibu sudah memasuki minggu ketiga. Dan ini adalah vitamin yang harus ibu minum secara rutin. Apakah ini kehamilan pertama? Ane mengangguk. Kalau begitu jangan terlalu capek, jangan kerja berat.
Karena kita nggak tahu, bagaimana kondisi rahim ibu. Karena setiap ibu hamil, mempunyai keluhan yang berbeda-beda. Dan jangan lupa periksakan kandungan ibu secara rutin, terang Dr. Camelia menyarankan. Baik dokter, insya Allah, akan saya jaga sebaik mungkin, ucap Ane. Anak kami sehat kan dok? Tanya Hafiz. Alhamdulillah Pak, sehat, jawab Dr. Camelia sembari mengulas senyum. Alhamdulillah, kalau begitu terima kasih banyak dok. Kami pamit dulu, pamit Hafiz dan Ane. Kemudian mereka menggiring langkahnya pulang, setelah Hafiz menyelesaikan administrasinya di kasir. Sambil mengemudi, Hafiz sering-sering mengalihkan fokusnya ke Ane yang duduk manis di sebelahnya, dengan senyum indah menghias bibirnya. Hafiz pun menggenggam erat tangan kanan Ane. Sayang, makasih ya, udah bersedia menjadi ibu dari anak-anak Mas kelak. Love you. Ane mengangguk sembari mengulas senyum dan berkata, love you too. Hafiz pun melajukan mobilnya dengan tenang, mengantarkan Ane ke rumah Om Ridwan. Ingat ya sayang, jangan terlalu capek. Jaga diri kamu juga baik kita, pesan Hafiz saat Ane turun dari mobilnya. Iya sayang, aku pasti akan menjaganya dengan baik. Ya udah, Mas pergi ya, sampaikan salam Mas sama semua. Maaf Mas gak sempat mampir. Insya Allah, nanti aku sampein. Abi hati-hati ya, ucap Ane membuat senyum Hafiz merekah. Daa sayang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Abi. Ane segera melangkahkan kakinya masuk ke dalam rumah Om Ridwan. Sedangkan Hafiz sudah berlalu dan pergi menjauh. Mbak, kok sepi? Tanya Ane pada Mbak Sari. Oh iya Mbak, Ibu udah pergi membawa Non Tasya terapi. Tadi nunggu Mbak juga, tapi karena Ibu udah nggak sabar, akhirnya pergi juga dengan Bapak, terang Mbak Sari. Ane langsung mengecek ponselnya, ternyata dalam mode silent, sehingga dia nggak mendengar panggilan ataupun pesan yang masuk. Ada 10 kali panggilan tak terjawab dari Om Ridwan. Pasti deh, Tante bakalan marah sama aku Mbak. Kenapa Mbak? Tanya Mbak Sari. Ternyata ponselku dalam mode silent, ucap Ane lemas. Maksud teh silent iku opo toh Mbak? Tanya Mbak Sari. Ane pun tersenyum, lalu menjawab pertanyaan Mbak Sari. Mode silent itu, dalam mode diam Mbak, artinya tanpa suara. Jadi kalau ada yang nelpon, hanya lampunya aja yang berkedip. Oh begitu toh, maklum Mbak, namanya juga orang kampung yang gak punya tamatan, kata Mbak Sari merendahkan dirinya. Gak apa-apa Mbak, yang penting Mbak masih mau belajar. Hehe, saya jadi malu. Kelihatan bodohnya ya Mbak, tukas Mbak Sari menyeringai. Mbak masak apa? Harumnya enak sekali. Buat perut saya lapar, tanya Ane sambil menajamkan penciumannya. Mbak mau makan? Biar saya ambilkan. Mbak Sari langsung mengambil piring dan mengisinya dengan nasi, dan arsik ikan mas. Mbak, nasinya segini cukup? Cukup Mbak, biar saya ambil sendiri aja Mbak. Udah, nggak apa-apa, toh nggak setiap hari juga kan? Ane tersenyum, lalu menikmati makannya dengan lahap tanpa rasa mual sedikitpun. Sampai ia mengosongkan isi piringnya dalam sekejap.
Sepertinya, Mbak Ane kelaparan. Atau, memang doyan Mbak, canda Mbak Sari. Saya jadi malu, habis yang makan 2 mulut Mbak, kata Ane. Maksudnya, Mbak Ane lagi hamil? Tanya Mbak Sari dengan senyum mengembang. Ane pun mengangguk dan membalas senyum Mbak Sari. Ya Allah Gusti, Alhamdulillah. Selamat ya Mbak, dijaga betul-betul lo itu, nggak boleh capek, apalagi ini anak pertama. Belum tahu seratenannya seperti apa, tutur Mbak Sari. Seratenan itu apa Mbak? Tanya Ane yang merasa aneh dengan kata-kata itu. Karena baru pertama kali ia dengar. Gelak tawa Mbak Sari terdengar begitu nyaring. Ane yang merasa heran, ikut tertawa juga. Saya lupa, kalau Mbak Ane ini orang modern, orang kota. Jadi nggak tahu bahasa orang kampung, pungkas Mbak Sari. Seratenan itu maksudnya, kebiasaan perilakunya, imbuh Mbak Sari. Keduanya pun tertawa kembali. Sementara di tempat lain, Hafiz tak henti-hentinya ke kamar mandi, hanya untuk membuang muntahnya. Perutnya merasa mual, dan kepalanya, sepertinya sangat berat. Kenapa Mas Bro, mondar-mandir ke kamar mandi? Sakit, tanya Haslan, saat mereka sudah berada di rumah Tahfiz. Entahlah Lan, aku juga nggak tahu. Mulut ini rasanya pingin makanan yang asam-asam, dan kepalaku rasanya berat sekali. Bawaannya pingin tidur mulu, ungkap Hafiz sambil memijit-mijit pelan kepalanya. Kenapa kamu Fiz? Tanya Mas Azam yang kebetulan baru keluar dari kamarnya. Entahlah Mas, perutku rasanya mual terus, mau mun. Hafiz sudah langsung berlari ke kamar mandi. Mas Azam hanya tersenyum melihat apa yang menimpa Hafiz. Sementara Haslan dibuat bingung, bukannya malah kasihan melihat adiknya seperti itu, malah ditertawai. Mas, tega bener lihat adiknya seperti itu. Kasih obat atau bawa ke dokter gitu, cerocos Haslan sambil menggelengkan kepalanya. Tak berapa lama, Hafiz pun keluar dari kamar mandi dengan langkah kaki yang terkulai lemas. Haslan pun segera berlari dan memapahnya, berusaha membantu Hafiz berjalan. Besok kita ke dokter, ajak Mas Azam. Kok nunggu besok? Kenapa nggak sekarang aja Mas? Nunggu Hafiz koit, protes Haslan tak sabar. Sementara Mas Azam hanya tertawa geli. Mas udah lebih dulu ngalami seperti ini setiap kali Mbak Hani hamil. Apa Ane sedang hamil? Selidik Mas Azam. Hafiz mengangguk lemas. Ane hamil Mas Bro. Hafiz kembali mengangguk. Wah, selamat kalau begitu, ternyata topcer juga, kelakar Haslan tertawa bahagia. Tiba-tiba Haslan terdiam. Lalu apa hubungannya, yang hamil istri? Kenapa yang ngidam malah suami? Repot kalau begini urusannya, cetus Haslan. Itulah salah satu cara Allah menunjukkan kuasanya, sahut Mas Azam. Beneran begitu Mas? Tanya Hafiz. Mas Azam mengangguk pelan. Kemudian sambil mengayunkan langkahnya, seraya menepuk pundak Hafiz pelan, Mas Azam berkata, "Selamat menikmati ya." Seketika Haslan tertawa renyah. Hafiz merasakan tubuhnya sangat lemas seperti tak bertenaga guys, karena istrinya sedang hamil anak pertama, dan yang ngidam ternyata Hafiz.
Jom kita tunggu keseruan cerita Hafiz dan Ane, dalam kisah surga yang terbagi, pada bab selanjutnya, di Yurihan Channel guys.